Ilmu Komunikasi semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Psikologi Komunikasi Intrapersonal pada Nur Ali Amin. Penelitian ini saya lakukan untuk memahami bagaimana proses komunikasi yang terjadi di dalam diri seseorang, khususnya pada aspek sensasi, persepsi, berpikir, memori, dan konsep diri, yang merupakan bagian dari kajian psikologi komunikasi. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri kita sendiri saat kita berpikir, merasa, atau bahkan menilai diri kita sendiri. Menurut Jalaluddin Rahmat, komunikasi intrapersonal sangat penting karena menjadi dasar bagaimana seseorang berperilaku dan berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses dan dinamika komunikasi intrapersonal berlangsung pada objek saya, yaitu Nur Ali Amin, seorang guru berusia 33 tahun dengan fokus pada kelima aspek utama tadi. Informan dalam penelitian ini bernama Nur Ali Amin, berusia 33 tahun, berprofesi sebagai guru di sebuah pondok pesantren di Babelan, Bekasi. Beliau sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Dari latar belakangnya yang religius dan disiplin, dapat dilihat bahwa lingkungan hidupnya banyak memengaruhi cara berpikir, cara merasa, dan cara beliau memahami dirinya sendiri. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa Bapak Nur Ali ini memiliki kepekaan sensori yang cukup tinggi. Misalnya, saat mendengar suara keras, beliau langsung kaget dan jantungnya berdebar-debar. Lalu saat mencium bau yang menyengat atau bau yang kurang enak, beliau spontan menutup hidung atau menjaga jarak seperti menjauh. Ia menunjukkan bahwa sistem sensoriknya bekerja dengan baik dan ia cepat menyadari perubahan di lingkungannya. Sensasi seperti ini menjadi pintu awal bagi proses komunikasi dalam dirinya. Dalam hal persepsi, Pak Nur Ali menafsirkan lingkungannya dengan cara yang positif. Ia kagum melihat masyarakat di sekitarnya atau di lingkungannya aktif dalam pengajian dan menilai hal itu sebagai kegiatan yang baik dan memotivasi. Persepsinya juga terbentuk dari nilai-nilai religius dan pengalaman sosial, sehingga ia cenderung melihat segala sesuatu dari sisi manfaat dan kebaikannya. Selanjutnya pada aspek berpikir, beliau memiliki pola berpikir logis dan reflektif. Saat menghadapi masalah, ia lebih memilih diam dulu, mencari akar masalah, lalu memutuskan dengan tenang. Ia juga sadar bahwa emosi bisa memengaruhi hasil berpikirnya, sehingga berusaha menenangkan diri sebelum membuat keputusannya. Ini menunjukkan kematangan dalam berpikir dan kemampuan mengelola emosi yang baik. Dalam aspek memori, kenangan yang paling kuat bagi beliau adalah saat diajarkan mengaji oleh almarhum ayahandanya. Pengalaman itu sangat membekas karena penuh nilai kasih sayang dan kesabaran. Beliau juga menggunakan strategi kognitif seperti mencatat dan mengulang informasi agar mudah diingat. Hal ini memperlihatkan bahwa memori beliau kuat, terutama terhadap hal-hal yang bermakna secara emosional. Lalu yang terakhir ada konsep diri. Pada konsep diri, Pak Nur Ali menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang sabar, sederhana, dan apa adanya. Ia merasa bangga dengan kesabarannya, namun juga sadar akan kekurangan diri. Ia menilai bahwa keluarga, terutama istri dan orang tuanya, memiliki peran besar dalam membentuk dirinya menjadi pribadi yang
positif ini menjadikannya pribadi yang stabil dan rendah hati. Kelima aspek ini saling berhubungan erat. Sensasi menjadi awal dari kesadaran, persepsi memberi makna, berpikir mengolah informasi, memori menyimpan pengalaman, dan konsep diri menjadi cerminan dari keseluruhan proses tersebut. Misalnya, pengalaman masa kecil beliau atau memorinya memengaruhi persepsi positif terhadap kegiatan sosial. Persepsi positif ini kemudian memengaruhi cara berpikir dan akhirnya membentuk konsep diri beliau yang stabil. Semua aspek ini bekerja selaras dan menghasilkan komunikasi intrapersonal yang tenang, reflektif, dan sehat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi intrapersonal Nur Ali Amin berjalan dengan baik dan seimbang. Ia memiliki kepekaan sensorik yang tinggi, cara pandang positif terhadap lingkungan, pola pikir logis, memori emosional yang kuat, serta konsep diri yang stabil dan rendah hati. Keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan nilai spiritual menjadikan beliau pribadi yang sabar, tenang, dan adaptif terhadap berbagai situasi. Secara keseluruhan, dinamika psikologi komunikasi intrapersonal beliau mencerminkan kedewasaan dalam mengenal diri sendiri yang pada akhirnya berpengaruh juga pada cara beliau berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Demikian presentasi hasil penelitian saya mengenai psikologi komunikasi intrapersonal pada objek saya yaitu Nur Ali Amin. Semoga hasil penelitian ini bisa memberikan gambaran tentang pentingnya memahami proses komunikasi dalam diri kita sendiri agar kita bisa lebih sadar, tenang, dan bijak dalam berinteraksi dengan orang lain. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.